Perkenalkan, nama saya Adriano Eklesio Vicky Sunda dengan NIM 200-1095 kelas TPC 2020. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum fisika dasar dengan judul F5 besaran gelombang. Bagian pertama adalah abstrak. Pada praktikum ini bertujuan untuk mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, konsep dasar perempatan gelombang, dan cara menganalisis besaran gelombang. Dan alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah PHET Colorado Simulation, yaitu simulasi yang digunakan dalam praktikum kali ini. Pada praktikum kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa gelombang adalah getaran yang merembat atau parameter gelombang yang umumnya yaitu amplitude, periode, frekuensi, panjang gelombang, fase gelombang, dan cepat rambat gelombang. Dan dalam menentukan besaran gelombang memiliki cara yaitu dengan mengalihkan lambda dengan frekuensi. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang dalam gelombang memiliki manfaat yaitu mempertimbangkan berbagai sifat gelombang yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti pada gelombang mikro yang dimanfaatkan untuk memasak makanan. Sifat-sifat gelombang terbagi beberapa bagian, yaitu dipantulkan, dibiasakan, dibelokkan, dispersi gelombang, dispolarisasi, dan gelombang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal yakni gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rembatannya, misalnya gelombang bunyi. Dan gelombang transversal yakni gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rembatannya, misalnya gelombang pada tali. Selanjutnya adalah tujuan praktikum. Yang pertama, memahami konsep dasar perempatan gelombang. Yang kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Dan yang ketiga, menganalisis besaran-besaran gelombang. Lalu permasalahan dalam praktikum ini, yang pertama, bagaimana konsep dasar perempatan gelombang. Yang kedua, apa saja dan bagaimana besaran-besaran gelombang. Dan yang ketiga, apa saja besaran-besaran gelombang. Lalu bagian kedua adalah dasar teori. Gelombang adalah yang merembat dari satu titik ke titik yang lain berdasarkan arah getaran dan arah rembatannya. Gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rembatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rembatannya searah dengan arah getarannya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan regangan, dan bisa dilihat pada gambar yang di samping. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari verbal yang mana merupakan besaran atau paralel gelombang. Paralel gelombang yang umumnya diantaranya amplitude, fase gelombang, panjang gelombang, periode frekuensi, dan cepat rembatan gelombang. Amplitude merupakan perpindahan maksimum elemen atau partikel dari posisi kesetimbangannya saat gelombang merembat. Fase gelombang adalah jumlah putaran atau sudut yang ditempuh at suatu titik. Fungsi sinusoidal X, T sama dengan dm sin Kx kurang frekuensi sudut T kurang fase awal, dengan keterangan Y sama dengan getaran partikel, Ym sama dengan amplitude, Kx kurang frekuensi sudut T tambah fase awal sama dengan fase gelombang atau radinal. Selanjutnya adalah metode percobaan. Yang pertama, buka link simulasi berikut, lalu atur simulasi menjadi osilasi, lalu atur rematan ke posisi 0 dan tegakkan ke posisi besar, serta tampilkan penggaris dan garis penanda. Lalu atur amplitude dan frekuensi pada simulasi, lalu tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris dan hitung banyaknya gelombang yang terjadi. Lalu hitunglah panjang gelombang yang terjadi, periode, dan cepat rambat gelombang tersebut.
lalu selesai. Dan ini adalah analisis data yang saya buat. Menjadi oscillate lalu no end, dan tambahkan juga penggarisnya dan reference line, lalu tensionnya kita high, lalu dampingnya kita non, lalu frekuensinya kita jadikan 1, dan amplitudenya kita atur menjadi 0,5 cm. Lalu kita jadikan amplitudenya, lalu bisa dilihat dan mendapatkan jaraknya yaitu 7,3 cm dan bisa dibulatkan menjadi 0,00073 meter. Dan bisa kita lihat juga di sini ada dua bukti yang kita dapatkan. Yang di sini kita mendapatkan panjang flowman-nya yaitu 0,06 dan begitu seterusnya sampai satuan yang telah ditentukan. Selanjutnya pembahasan. Pada tabel di atas kita telah mendapatkan hasil panjang gelombang, cepat rambat, periode, dan lain-lain. Dengan mengetahui hasil dari frekuensi terlebih dahulu, dan untuk mencari panjang gelombang dapat diketahui dengan rumus lambda sama dengan S per N. Sedangkan cepat rambat gelombang dapat diketahui dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F. Dan untuk periode cara mencarinya yaitu dengan T sama dengan 1 per F. Dan untuk mencari hasil dari bilangan gelombang adalah K sama dengan 2 pi per lambda. Lalu untuk mencari frekuensi sudut W yakni dengan rumus W sama dengan 2 pi kali F. Kemudian dari semua hasil yang telah didapatkan maka dapat dimasukkan dalam pencarian simpanan amplitudo dengan rumus yaitu Y sama dengan A sin W T kurang KX. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Pada praktikum kali ini dapat diambil kesimpulan yaitu yang pertama, pada besaran gelombang memiliki bentuk umumnya yakni amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, dan periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Yang kedua, dalam besaran gelombang memiliki konsep dasar perembatan gelombang yakni dengan membutuhkan medium untuk merembatkan sesuatu gelombang di mana medium tersebut berupa benda padat, cair maupun gas. Selanjutnya Saran yang pertama, sebelum melakukan praktikum harus membaca dan mengerti modul yang diberikan agar mengerjakan praktikum dengan baik. Dan yang kedua, menggunakan waktu yang diberikan dengan baik agar praktikum dan laporannya mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih.